Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Aros Yasim dengan tema ilmu ruh dan rahasia penghubung antara langit dan bumi. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Di Masjidil Aqsa itu ada dua masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada satu batu tempat Nabi berdiri, itulah penghubung antara bumi dengan langit. Ini disebutkan, seingat saya di kitab Tazkirah, ya, tapi di situ nggak terlalu eksplisit. Bahwa semua orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pertama. Jadi bumi ini hancur lalu semua orang dibangkitkan. Ini sebelum naik ke padang mahsyar yang di sana ada mizan, di sana ada hisab, itu dikumpulkan di situ. Itu terminalnya, terminal terakhir berangkat. Di situ. Maka Nabi Muhammad, para zuriat beliau yang mewarisi ilmu beliau, para ulama, para kiai, para guru itu sibuk cari muridnya. Ketika semua orang mengatakan, nasibku gimana nih? Egois semua tuh. Ya. Para masyayikh, para kiai, para habaib yang memimpin umat, mengikuti guru mereka, menjid mereka, Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ummati, ummati. Guru mengatakan, mana muridku, mana muridku. Begitu mereka. Jadi nggak mikirin kita, nggak mikirin dirinya, mikirin kita semua. Nabi Muhammad SAW diangkat di tempat itu. Itulah yang kita sebut kubah, apa namanya? Kubah Sakhra, ya. Cuma mitosnya bercampur ya, wallahu alam, itu banyak cerita tentang itu. Ala kulli hal itu tempat memang kemudian girang diinjak oleh Rasulullah. Karena tiadalah satu batu Nabi injak kecuali batu itu bergetar. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud, itu kan batu semua merah. Itu bergetar langsung. Ya, mirip-mirip orang kayak baru jatuh cinta, malam pertama disentuh, ya menggigil. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Batu itu, di semua benda ini ada ruh. Tapi rohnya beda, ruh di kita ada lengkap. Ini ruh kita ini Habib, ini lengkap sekali. Ada ruh Rabbani, ruh yang Allah tiupkan pertama. Nafakhtu fihi min ruhi, itu namanya ruh Rabbani. Kalau di kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi, roh suci. Habib dulu lahirnya segede ini atau dulu kecil dulu, Habib? Emang kecil dulu ya? Sekarang Masya Allah tumbuh gak? Tumbuh ya? Maka di dalam diri kita nih ada namanya ruh nabati, roh nabat, roh tumbuh. Tulang sudah nggak tinggi lagi, karena kalau tinggi tulang nambah terus, rumahnya Habib harus direnov terus. Maka Allah berhentikan itu pertumbuhannya. Namun rambut masih tumbuh, gigi masih tumbuh. Alhamdulillah gigi tidak tumbuh-tumbuh. Kalau ya setiap Jumat kita harus ngikir, ribet sekali. Jenggot masih tumbuh? Alhamdulillah ya. Kuku tumbuh? Ya. Cinta masih tumbuh nggak? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu masalah itu ya. Namanya apa tadi? Roh nabati. Ya. Itu pohon sama. Maka kita ini bisa dialog dengan pohon. Serius. Roh inilah nanti yang bisa memahami ketika semua pohon berteriak, wahai muslim, di sini ada musuh Allah Yahudi. Itu roh itu. Kalau kita nggak melatih roh ini dari sekarang, pohon ngomong kita nggak ngerti. Ya, nggak ngerti kita kalau rohnya ngomong. Di dalam diri ini juga ada roh yang ketiga, namanya roh hayawan, roh hewan, roh hidup, ruhul hayat bisa gitu. Dan ini sama yang ada di hewan, kucing sama. Jadi kucing punya roh ini, persis kayak kita. Bedanya dia tidak dapat roh kudus. Roh kudus itu isinya kolbu, akal, dan ruh yang murni. Maka ketika Nabi injak itu ada roh yang lain, namanya ruh jamad. Apa arti roh jamad? Roh di benda-benda yang dianggap orang tidak bergerak. Ini terjemahan Indonesianya disebut benda mati, nggak tepat. Jamad artinya sesuatu yang tidak bergerak. Kayak batu, tanah, bergerak nggak? Nggak bergerak. Berarti ada berapa roh di badan kita? Ada yang natet nggak dari tadi tuh? Kayak apalannya banyak aja. Satu apa tadi? Kudus. Roh kudusi atau kudus. Ruhul haya atau ruhul hayawan. Yang sebelum itu? Ruh nabati. Yang keempat? Roh? Ruh lelah hayati. Gak nyambung ya. Roh apa yang terakhir? Ruh jamad. Ruh jamad itu ada di bintang-bintang, itu ada semua.
ketika Nabi SAW jalan di suatu tempat, ada tumpukan batu ngomong, ya Sayyidi ya Rasulullah salam alaih. Itu batu ngucapin salam. Yang siapakah yang ngucapin salam? Bukan fisik batu itu, tapi ada roh di situ, namanya roh jamaat. Itu yang berdialog. Kalau kayak gitu kita mau maksiat di mana, Bib? Mau lari kemana kita? Kan kata orang kalau maksiat di bawah pohon gak ketahuan, di belakang batu, dalam goa, dalam kamar, ya salah. Di kamar itu kan masih ada bebatuan, ada pasir. Gak bisa kita lari kemana-mana. Semuanya hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul gak punya tempat kita mau maksiat, tapi kita maksiat juga kan. Inilah lemahnya kita, ini imannya kita. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menginjak itu batu, kemudian mengembang. Entah dia mau naik, mau ikut Nabi, wallahu alam. Dalam riwayatnya simpang siur. Yang pasti di bawahnya kemudian karena dia mengembang mau naik, dia menjadi bolong. Ya, saya ketemu ada mbak-mbak Palestina, cantik bu, di dalam. Jadi waktu kita datang ke sana dia lagi di dalam. Tapi karena dia mbak-mbak yang nanya, yang perempuan juga yang bisa bahasa Arab, kitanya gimana? Kalau bahasa Mesir Zayak gitu, kefhalat gitu. Oh, ngomong macam-macam. Ternyata orang ini mahasiswi di kampus. Kalau dia nggak bisa menulis, nggak bisa mikir, dia langsung duduk di sana, langsung semuanya bisa dia tulis. Ini si perempuan cerita. Nah, pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu, Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citiling, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza, nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Ah, matanya dia kan suka-suka dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati, ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si buruk ini merindukan beliau lama. Kapan sang Muhammad datang? Karena buruk ini melihat kepada bidadari itu, pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, data Sawala, itu saya pernah belajar, unik juga. Ya, tuh kan antum bisa bikin. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka, bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang, ya, dikasih hurufnya. Ya, betul. Ibu-ibu hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si buruk ini karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung, emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang kau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nunggu Nabi sampai sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Ingat-ingat ya. Kalau lagi nunggu ngapain? Tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja masalahnya? Yang di sana sholawat, di sini sholawat, kencang-kencang sholawat. Ya. Mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril, karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil namanya, nama iblis. Iblis itu dulu malaikat namanya Azazil, nggak mau solawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpin kan nih Pak Haji nih. Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak solawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril solawatnya banyak. Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak, lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran
ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bib. Kawan saya, dulu mantan kita dulu ya. Bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu nafas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu nafas. Dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang, dia baca Fatihah satu nafas, langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih Aros ini ya? Atau nggak percaya ya sudah. Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril. Sayyidina Nabi SAW ketika naik ke langit, tembus ke aras, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan faghashiyatni sababatun, tiba-tiba ada cahaya di atas cahaya, awan di atas awan, kilat di atas kilat, gak bisa lagi dibahasakan, meliputiku, hilanglah Rasulullah SAW itu. Tiba-tiba beliau tersungkur sujud di aras paling tinggi. Disitulah terjadi dialog. Isi dialognya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab, begitu terus. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia. Masa satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Jadi jangan antum kira, ini kan yang nggak baca hadis kan lucu, Bib. Dikira Nabi itu ngeliatin Allah begini, Allah kamu cakep ya, enak amat begitu. Itu mah di kafe kali. Ini aras bukan kafe, bro. Aras itu artinya istana singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan. Masuk istananya Allah, langsung tersungkur. Fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namanya ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sono ya nggak naik-naik. Ya. Jadi ke aras itu ketemu Allah atau sujud. Rasulullah mau ketemu Allah di mana aja bisa. Ya, kemana aja, di mana aja bisa. Di aras itu beliau sujud di Bait Ar-Rahmani, karena namanya Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Maka saya istilahkan rumah Baitullah yang di sana kan ini replika daripada Baitul Haram, hitam-hitam, Baitul Ma'mur putih-putih, karena malaikat-malaikat semua. Sedangkan ini semua warna ada, tapi warna yang paling disukai Rasulullah adalah hijau. Maka Baitur Rahman warnanya hijau, hijaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Bait Ar-Rahmani. Nah, guru saya ada seorang wali kita ketemu, dia menyebutnya Al-Bait Al-Ahmadi atau Al-Bait Al-Muham. Ini istilah-istilah aja ya. Kalau yang berminat silakan dicatat, diingat-ingat. Ya. Ini ada rekamannya. Nah, nanti diputer-puter ulang. Nama-nama ini perlu diingat-ingat. Kalau masuk istana Allah, ada istana di dunia. Kalau nama kita belum nyampe ke istana, nggak dapat undangan istana, boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Maka nama kita harus ada di sana, baru bisa naik. Ya, nama ruh namanya, bukan nama jasad. Nama jasad, nama KTP, Rasulullah nggak punya KTP. Jadi bukan nama yang KTP ini yang akan kita bawa nanti ke sana. Itu nama ruhani. Itu yang kita bawa, yang ditulis di sana itu. Setiap kita ada punya nama. Masalahnya udah dikasih tahu atau belum? Ya, ya gimana mau tahu ya? Jadi wali dulu. Baik, Nabi Muhammad SAW naik ya. Jadi jangan dibayangkan itu tempat bertemu Allah, tapi itu tempat sujud tertinggi. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram banding dengan sholat di Pangkalan Bun beda berapa? 100? Kalau Madinah? Kalau Aqsa? 500. Kalau Bait Al-Ma'mur?
Itu bukan 1 juta. 1 juta itu Baitul Ma'mur. Jadi 1 kali sujud di sana sama dengan 1 juta kali. Ini cuma angka-angka biar paham aja ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kalau sujud di Baitur Rahman, semua bilangan sujud alam semesta itu nilainya 1 kali sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini kalau turun di bumi nggak sholat juga nggak apa-apa, tapi beliau masih sholat. Untuk apa? Contoh untuk umat. Beliau udah sholat kok, disuruh ngapain lagi sholat di bawah? Kan gaya-gayaan aja gitu. Sholat di bawah itu cuma hadiah buat kita. Jadi sholatnya Nabi itu bukan untuk beliau lagi, sholatnya beliau untuk kita. Karena kita ini sholatnya udah gak khusyuk, udah gak konsentrasi, sok suci lagi. Maka yang harus banyak itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi sholawat kalau akhir sholat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Ibrahim, itu mah biasa. Banyak sholawat. Coba buka riwayat-riwayat itu, jenis-jenis sholawat yang bisa dibaca di dalam sholat. Saya kalau sholat sunat, saya baca sholawat yang panjang-panjang itu. Ada sholat Hashimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Nabil Ummi. Gimana? Al-Hashimiyah, Habib? Nggak apa. Ada sholawat Ummi, macam-macam sholawat. Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Di situ para ulama faham, para sahabat faham bahwa sholawat ini boleh dirangkum, boleh diramu sendiri. Tapi saya nggak berani. Sholawat yang kita pakai itu mesti turunnya dari sana. Ada yang lewat Nabi, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat ruh. Jadi nggak boleh buat wirid sendiri, bid'ah itu. Ya, ini bid'ah beneran loh ya. Baik.